Fakta bahwa sang kakak terjerumus narkoba, Ustadz Iksan atau kerap dipanggil Ustadz Inyong, menemukan metode tak biasa menyembuhkan pecandu narkoba. Terapi godok namanya. Para pecandu narkoba akan direbus di dalam air godokan yang mendidih. Jika dilihat sekilas memang menyeramkan, namun metode ini berhasil menyembuhkan ratusan pecandu narkoba dari seluruh Indonesia. Ustadz Inyong mendapatkan metode ini dari perjalanan hidupnya yang diawali dengan mati suri. Kelas 2 apa itu pernah saya meninggal. Meninggal? Benar-benar meninggal? Benar-benar meninggal. Itu dari jam 4 sore saya dipertemukan, kemudian jam 11 pagi saya dikubur. Banyak keluarga yang sudah, artinya memang banyak yang layat, yang ke situ udah ngelayat. bahkan dimandiin, disolatin dan sebagainya. Apakah benar-benar nggak ada nafas Nggak sama ada. sekali? Nggak ada. Kayak mati suri ya. Nah kemudian jam 11 dikafanin, dimandikan. Setelah saya dibawa itu udah dikafanin dan sebagainya, mau ditaruh di yang kubur. Mau taruh di dalam kubur? Ya, ada yang kan dari bawah ada yang nampanin, dari ada Iya. yang diangkat kerandanya, baru di itu saya menangis. Nah itu menyebar ya ke seluruh desa semuanya. Semua kalau tahu, ada kalau orang sekampung yang tahu. mau dikubur kemudian hidup Iya. lagi. Akhirnya orang-orang itu datang ke tempat. Iya, artinya banyak orang yang merasa sakit datang ke tempat kami. Saya semua sama orang tua saya. Waktu itu memang namanya Tuslah awalnya, kemudian begitu sudah sembuh saya diganti namanya Kuat karena harus diangkat la haula wala quwata illa billah. Oh itu alasan namanya di situ adalah Kuat ya. Iya, namanya Kuat. Nah terus orang-orang tuh datang berobat, apa yang Ustadz lakukan? Ya saya cuma ngasih air. Kalau yang perutnya sakit dan sebagainya ngasih air. Kalau saya pegang cuma ludahi, perutnya udah diludahi aja, udah diusap-usap, kemudian sembuh. Sembuh. Dikasih air minum dan sebagainya. Itu kayak kasus kisah anak yang ponari itu ya, masukin air gitu ya? Kalau itu kan masukin air, kalau saya kata enggak, kalau saya keluar justru saya tak ludahi. Ludahin. Selalunya dengan pakai ludah dulu. Itu dapat dari mana? Kan Pak anak kelas 4 SD? Saya terinspirasi, aku harus ngeludahin ini biar. Oh jadi ada yang kayak ada yang bicara Jadi gitu? ada yang udah ludahin aja, udah diusap, langsung. Memiliki bakat penyembuhan sejak kecil, Ustadz Inyong bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Dari ilmu kebal, ilmu menangkal ilmu hitam, hingga ilmu kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan merebus manusia. 2008, Ustadz Inyong membuka terapi godok untuk orang-orang yang terkena ilmu hitam, seperti santet, susuk, dan pelet. Nah, karena saya sering ngisi ngisi pengajian di Mabes, akhirnya saya dititipin sama jenderal, tolong titip ya anak saya untuk ngaji di sana. Ngaji di tempat saya, kok sering sako ya, maksudnya sering kejang-kejang, saya juga bingung itu, kejang-kejang kenapa ini gitu kan. Nah, saya ingat coba deh saya pakai yang direbus, Itu karena yang direbus itu kan bisa menghilangkan yang orang gila, maksudnya yang orang gila yang pada ngeromet dewek itu akhirnya bisa lebih tenang. Saya mencoba dengan yang direbus coba itu? ini lebih tenang apa enggak gitu, karena kan ada halusinasi dan sebagainya. Saya coba karena anak yang narkoba enggak jauh berbeda dengan yang artinya yang kena, yang terserang adalah sarafnya, kan gitu. Nah, saya coba pakai direbus. Keberhasilannya menangani sang anak jenderal dengan metode rebus membawa Ustadz Inyong fokus melakukan terapi godok untuk para pecandu narkoba. Hingga saat ini sudah ada ratusan pecandu narkoba yang datang ke tempatnya. Waktu pertama kali digodok itu kan saya lagi posisi sakau. Waktu sakau 2 minggu, malamnya ada terapi godok. Terus saya ikut terapi godok, terus keluar keringat. Kan kalau sakau kan nggak bisa tidur kan. Jadi kalau habis digodok itu terus lemas, mual, terus kitanya udah paginya itu udah rasa biasa lagi, udah nggak ngalamin sakau.
gitu. Nah itu Dengan metode direbusnya tuh modelnya gimana tuh Ustaz? dulu masih pakai kuali, saya pakai drum ya, satu orang, pakainya pakai drum. Cuma hanya muatnya satu orang, itu dengan kayu bakar. Itu panas dong Ustadz, itu kan api, pakai drum dan aluminium. Drum yang buat wadah pokoknya pada oli dan sebagainya, itu saya coba itu. Panas banget. Ya kalau kita lihat memang panas sekali, panas sekali. Melepuh gitu, mendidih. Seharusnya. Oke. Seharusnya. Itu kan kulitnya langsung kebakar dong, melepuh dong. Tapi begitu saya doa-doanya saya amalkan lagi yang dulu saya pelajari, kemudian ada juga air tawasul juga. Begitu saya bacain ya narukuni bardau wasalaman, itu ternyata alhamdulillah terus buat masuk ke kita sendiri nyoba dulu, nggak apa-apa. Kamu yakin udah siap, mantap, masuk. Udah. Itu dengan melepuk gitu ya? Ya artinya tetap melihat api. Saya dari jam 3 loh, dari jam 3 itu kita udah nggodok. Nanti habis isya Jam sekitar 3? jam 3 sore. Karena Sampai sampai isya itu harus benar-benar matang dulu. Di tempat kami memang putus zat, baik itu obat dan sebagainya, saya enggak ada. Saya putus saja. Oh jadi orang kalau misalnya sakau dia dibawa masuk ke situ, dia nggak ada lagi menggunakan obat-obatan. Nah pada saat dia sakau maka direbus dan lain-lain. Iya. Jadi Pak Ustadz misalnya ada orang yang datang ke tempatnya Pak Ustadz nih gitu kan, dia itu terkena narkoba untuk tingkat yang parah nih, udah 10 tahun nih gitu. Nah apa yang dilakukan pertama kali? Yang saya pertama pokoknya kita tanyain dulu, artinya observasi dulu, kemudian kita asesmen ya, sampai berapa artinya mereka pakai, berapa tahun. Kemudian setelah diidentifikasi, assessment apa yang dilakukan? Nah, kita ada. Apakah mondok? Ya harus mondok, kalau teman aku harus mondok. Mondoknya berapa lama? Itu ada, kan mondoknya kan gini, 4 sampai 6 bulan, 6 sampai 1 tahun. Selama 41 hari, pecandu narkoba akan dipisahkan dengan pasien lama dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga maupun teman. Selain itu, mereka akan diberikan detoks air kelapa hijau dicampur rempah-rempah. Saat akan mengalami sakau, maka si pecandu narkoba akan direbus. 41 hari itu yang tidak boleh ketemu dengan keluarga ataupun ngobrol dengan keluarga ataupun dengan siapapun, nggak boleh ketemu. Itu alasannya? Alasannya untuk memfokuskan. Pada saat direbus itu biasanya menggunakan air apa? Air biasa, kita pakai air sumur, kita ambil, kalau nggak kita juga air ledeng lah kita ambil, kemudian saya kasih ramuan. Ramuan itu apa tuh? Ramuan itu ada daun jambu, ada daun serai, ada daun daun salam, kemudian juga ada daun sirih itu, kemudian ada ragi. Oh jadi dimasukin situ, Ya, campurin di rempah-rempah gitu ya? Rempah-rempah sampai umep, sampai benar-benar mateng. Baru masuk. Baru kita orangnya masukin. Nah, dia nggak ketakutan tuh pas masuk? Ya pasti takut, dipaksa. Oh dipaksa? Iya. Dia ada jeritan dong? Oh iya, pokoknya yang pertama saya angkat rame-rame dengan anak-anak, cemplungin dulu kayak gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang banyak. Ustadz Inyong mengalami sebuah kondisi mati suri dan akhirnya pada saat bangkit ia bisa berguna untuk orang banyak. Sebelum berguna untuk orang banyak, ia berguna untuk keluarganya dengan cara menyembuhkan dan menolong kakaknya untuk terlepas dari narkoba. Metodologi yang didapat dari mondok dan juga pengalaman yang dialami oleh Ustadz Inyong akhirnya digunakan untuk orang banyak melepaskan diri dari narkoba. Kalau Ustadz Inyong telah berguna untuk orang banyak, bagaimana dengan Anda?